446. Yesus putranya, Dia telah datang ke dunia, Dia telah mati sebagai tebusan umurnya yang tersembunyi. Yesus hidup, Yesus hidup, hari esok cerah. Yesus hidup, takut lenyap karena lupa. Yesus ku hidup, hidupku berartikan ada hidup. Ku peluk Yesus, bayi Tuhan, di tanganmu, tangkianku lebih bahagia, diriku hanya bersama Yesus hidup. Yesus hidup, hari esok cerah. Yesus hidup, takut lenyap karena ku tahu Yesus ku hidup, hidupku pun berartikan hanya hidup. Amin. Terima kasih kepada keluarga Pak Simajuntak yang telah membawakan lagu pujian pada malam ini. Sebagai doa pembuka, kita undang adik kita, Teti Tambunan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu kepada kami semuanya Tuhan, hingga pada pertengahan minggu ini kami akan mengadakan acara Rabu malam. Biarlah kiranya Tuhan menyertai sepanjang acara Tuhan. Berkati juga Pak Sembiring yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Sebelumnya Tuhan, layakkan kami, mohon ampunkan segala dosa dan perbuatan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, untuk saat ini kita serahkan kepada Pak N. Sembiring untuk membawakan pelajaran pada malam ini. Silakan Pak Sembiring. Pak Turangan, apa yang saya lakukan ini, Pak? Share screen langsung? Iya, Pak. Langsung share screen, Pak. Nah, share. Pak Turangan, tolong dilihat ini. Saya sudah masuk ke sana, tetapi saya punya share screen-nya kok nggak bekerja, Pak.
Sudah Pak, sini sudah kelihatan. Jadi apakah yang saya lihat ini memang berbeda dengan yang Anda lihat di sana? Tidak. Seharusnya sudah Oke. kelihatan itu PowerPoint-nya. Oke, ya. Oke, salam Makarios untuk saudara semua. Saya kira Anda masih ingat bahwa pada seminar yang baru lalu kita sedang pelajari yaitu salam ya, berbahagialah orang yang turut sama Tuhan atau sebagainya yang kita disebut oleh pendeta Leroy dengan Makarios, ya. Nah, kalau Makarios itu mendoakan kita supaya berbahagia, tetapi di dalam hidup manusia tidak semuanya hal-hal yang kita hadapi itu adalah kebahagiaan. Di sana sering terjadi yaitu masalah yang disebut dengan masalah kejiwaan, yaitu depresi. Apakah depresi itu nanti akan kita pelajari, tapi sebelumnya saudara, karena ini adalah masalah yang agak berlainan dengan Alkitab, marilah kita mohon sama Tuhan supaya kita dibimbing oleh Tuhan, jangan lari lagi nanti dari masalah Alkitabiah, tetapi justru memperkuat pengetahuan kita supaya kita bisa berjalan bersama, yaitu ya apa yang diberikan Tuhan melalui Alkitab. Mari kita berdoa dulu. Tuhan dalam sorga, terima kasih karena kesempatan ini. Kami mau belajar tentang sesuatu yaitu mengenai masalah depresi, Tuhan, di mana sering juga terjadi pada kami pada masa-masa sekarang, yaitu tekanan-tekanan dari segala arah, hingga di antara kami ada yang mengalami hal yang terlalu berat dan mengalami gejala depresi, walaupun kami sendiri selalu tidak sadar akan hal ini. Biarlah pelajaran ini nanti Tuhan bimbing kami dalam hati kami supaya kami mengerti, sehingga nanti masalah tekanan yang seharusnya memang tidak perlu ada pada kami justru jadi hilang ya Tuhan, tapi justru membawa kami kepada satu kebahagiaan pada hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi saudara, masalah depresi ini memang sesuatu yang sudah lama kita sudah persiapkan. Anda mungkin masih ingat yang disebut dengan ini buku ini, saya kira masih Anda ingat, kita terbitkan lebih kurang 10 tahun yang lalu untuk pembangunan kita punya halaman gereja dengan batu-batu itu, yaitu ada stresi di sana. Di dalam buku ini tertulislah ada 2 atau 3 subjek yang menerangkan mengenai apakah memang masalah ini perlu kita ketahui sehingga nanti bisa memberikan kita satu manfaat di dalam kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau Anda lihat ini gambar-gambar, nah ini depresi. Itu dalam bahasa Inggrisnya memang depression ya. Sengaja memang ini kita tidak terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia supaya rasa originalitasnya itu ada. Di sana ada, dalam depresi itu sering ada pain atau sakit. Ya, ada stres, yaitu tekanan. Nah, ada masalah bisnis, ada masalah mental, ada kesedihan, permasalahan lain, ketidakbahagiaan, dan hal-hal lain sebagainya. Terusnya kita lihat bahwa sebenarnya
ini kita masih ingat Salam Makarios yang diberikan oleh Pendeta Leroy, bahwa sebenarnya berbahagialah kita yang mendengar, membacakan, mendengar, dan kemudian mendapat manfaat daripada itu yang tertulis sebenarnya pada Wahyu 1 ayat 3. Kita lihat terusnya. Sebelum kita mengerti sebenarnya apa dan di mana terjadinya masalah depresi ini, kita perlu mengetahui sedikit lebih jauh mengenai masalah persarapan kita atau masalah kehidupan kita, baik kejiwaan, baik itu nanti mengenai fisik ataupun jasmani, ataupun hubungan sosial di antara kita. Oke, hari ini saya ada kutip yaitu satu falsafah, namanya bukan falsafah, satu istilah genotisioton, yang artinya cobalah periksa dirimu sehingga nanti dengan memeriksa diri itu kita mengerti siapa kita ini. Dan kalau kita sudah mengerti siapa kita ini, apapun yang tiba pada kita punya kehidupan, dapat kita melihat itu adalah satu yang wajar. Dan kalau kita merasa itu wajar, kita tentu tidak terkejut. Kalau kita tidak terkejut, justru kita bisa melihat bahwa itu adalah berkat Tuhan. Jadi kalau kita melihat itu berkat Tuhan, dan itu sebagai yang wajar, maka akhirnya kita bisa mendapat makarios itu. Ya memang wajar kok diberikan Tuhan. Jadi ya apa yang saya baik lakukan adalah ya berbahagia. Apapun diberikan Tuhan, ya itu syukur Tuhan. Oleh karena kamu berikan pada saya. Inilah gunanya istilah genotisioton ini. Itulah, lihatlah diri kita. Sudah kita lihat diri kita, nanti kita mengerti siapa kita, dan akhirnya kita akan terlepas daripada masalah orang-orang Palestina atau orang-orang Yahudi yang kembali dari Mesir, di mana mereka banyak bersungut, sehingga katanya mereka banyak yang tidak sampai ke tanah Kanaan. Jadi kita seharusnya memang tidak perlu bersungut-sungut di dalam perjalanan hidup kita ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah satu pertanggungjawaban saya supaya nanti saudara bisa melihat. Tidak akan saya bacakan ini Wahyu 1:3, Yesaya 44 ayat 2, yaitu Mazmur 138, 78, 2 Korintus 13 ayat 5 yang mengatakan ujilah dirimu sendiri. Ini cukup kita lihat saja karena waktu kita juga sangat terbatas. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Alasan untuk segalanya bahwa sebenarnya segala sesuatu datang dari Tuhan sendiri. Segalanya hidup karena daya yang Ia berikan dan segalanya untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, kita memang, ya saya sendiri sering lupa, saya ini bekerja untuk apa? Saya selalu berpikir bahwa saya bekerja untuk saya dan keluarga saya. Ya tidak salah, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya kita itu bekerja untuk Tuhan. Karena ketika saya masih di dalam kandungan ibu saya pun, Tuhan sudah berencana bahwa segala sesuatu yang diberikan pada saya, mulai dari saya sebelum lahir sampai nanti saya akhir hidup saya, Tuhan merencanakan bahwa segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, cuman kalau saya jarang membaca Alkitab dan jarang menyadari ini, saya merasa bahwa segalanya itu untuk saya dan keluarga saya. Nah, inilah yang membuat kita perlu membaca ini. Bahwa apapun yang terjadi pada hidup saya pada hari ini, itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan, dan itu adalah untuk kemuliaannya. Kalau untuk kebahagiaan saya, kadang-kadang saya tidak merasa bahagia dengan apa yang terjadi,
Tetapi Tuhan sudah merencanakan itu. Oleh karena mungkin saya ini jadi bahan pelajaran bagi orang lain, supaya orang melihat apa yang saya lakukan itu sebenarnya berakibat sesuatu yang jelas nanti dalam buktinya. Jadi kalau saya umpamanya mencuri, kemudian saya dipenjarakan, sebenarnya itu bukan tujuan saya pribadi, tetapi Tuhan mengizinkan saya mencuri dan kemudian saya ditangkap polisi supaya jadi pelajaran bagi orang lain. Jangan melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Pak Sembiring. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini, saudaraku, walaupun saudara kadang-kadang berbuat baik, tetapi akibatnya saudara difitnah, kemudian saudara dipenjarakan. Loh, kok Tuhan kok bisa berbuat seperti itu? Ya itu tadi rencana Tuhan. Tuhan rencanakan Anda memang pernah nanti dipenjarakan supaya dari sana orang bisa belajar bagaimana sebenarnya harus memuji Tuhan. Kita ini jadi object lesson nantinya. Jadi bahan pelajaran bagi umat Tuhan yang memang direncanakan Tuhan supaya nanti semua orang bisa mengerti bahwa Tuhan itu harus dimuliakan. Nah, itu makanya kita jangan langsung mengeluh apabila sesuatu terjadi pada kita tidak langsung memberikan kita kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Nah, kita teruskan. Nah, ini depresi. Depresi ini sebenarnya satu gejala khas kejiwaan di mana seseorang itu mengalami sesuatu tekanan. Itu yang sering kita sebut dengan stres. Apabila tekanan itu berlebihan, mengakibatkan suatu akibat yang berlebihan lebih dari normal, namanya distress. Nah, distress ini berlangsung, ya tidak selama, kadang-kadang hanya sekejap. Tetapi kalau dia berlangsung lama, maka dia itu mengakibatkan gejala yang berkelanjutan. Nah, apabila ini terjadi, maka distress yang terjadi dari waktu ke waktu, satu hari mungkin besoknya enggak, kemudian ikut lagi. Nah, apabila ini berlangsung dalam cukup lama, melebihi beberapa hari dari normal orang lain, umpamanya ada orang lain, orang tuanya meninggal, menangislah dia seminggu, masih wajar. Tapi kalau dia menangis sampai bulan-bulan, atau bahkan ya 1 semester, itu sudah boleh dibilang itu sudah keterlaluan. Istilah keterlaluan ini dalam stres disebut dengan ya ini gejala depresi. Depresi and anxiety namanya itu. Anxietas itu ketakutan yang sebenarnya tidak jelas. Tetapi dia takut. Nah, dalam depresiannya. Anda lihat sebelah kanan ini ada gambar seorang wanita. Mestinya ini rambutnya panjang, tetapi dia berdiri di tepi jurang. Dan biasanya memang orang-orang yang depresi, dia akan berkurung di kamar, saudara. Atau dia pergi ke kebun, di balik pohon dia duduk dengan pandangan kosong menghadap ke depan. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang dia bisa tertawa-tertawa sendiri. Itu kalau sudah ekstrim. Tetapi bagi kita yang memang tidak ekstrim, gejala-gejala depresi itu bisa saja kita lakukan ya sedikit-sedikit. Sehingga karena selalu biasanya begitu. Akhirnya kita tidak merasa lagi itu suatu kelainan, tapi orang lain lihat kritiknya kawan ini, ya mungkin ini sudah depresi lah ini. Nah, itu dia. Jadi anak-anak yang depresi, katanya bahwa ini depresi ini bisa mengenai anak-anak, ya orang yang remaja, orang tua, ya orang yang lansia seperti kami. Nah, bisa. Ya kita lihat dulu ini, saudara ya, lihat. Jadi katanya untuk mendapat makarios itu tidak semuanya harus kita melaksanakan itu sempurna. Sempurnalah pekerjaan yang disuruhkan Tuhan sama kita lakukan.
baru kita bahagia. Sebenarnya tidak terlalu mahal seperti itu. Apabila kita sudah lakukan, kemudian kita lihat kurang sempurna, kita ngaku sama Tuhan, saya sudah lakukan Tuhan, memang sudah saya lakukan, tetapi memang hasilnya belum sempurna. Maka walaupun tidak sempurna, kita boleh juga berbahagia karena kita sudah berusaha melaksanakannya. Bahwa apapun yang terjadi, biasanya itu dapat kita katakan izin Tuhan. Izin Tuhan memang begitu, supaya jadi objek lesson saya ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada saya kutipan, saya lihat ini dari internet. Suatu sikap yang positif, yang artinya bisa menyukuri apapun yang kita lakukan atau hadapi, selalu kita bisa merasakan rasa syukur. Dan kita ucapkan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun ini saya dapat hanya punten 6, passing grade untuk saya ujian, terima kasih, saya sudah baca. Mungkin satu kali kita tidak lulus ujian, terima kasih Tuhan, oleh karena memang Tuhan sudah izinkan saya tidak lulus ini. Walaupun saya sudah berusaha ya Tuhan, mungkin Tuhan sudah menentukan saya harus mengulang 1 tahun. Karena nanti di tahun berikutnya saya ketemu orang yang saya bisa selamatkan di dalam keimanannya. Seperti itu ya. Pikirkanlah segala sesuatunya jadi positif. Ya. Bicaralah secara positif. Dan lakukanlah seperti itu setiap hari. Apabila saudara lakukan seperti itu setiap hari, namanya habit atau kebiasaan. Ini yang saya kutip ya. Kita lihatkan terusnya. Ini referensinya sudah saya katakan tadi. Kemudian saya permasalahannya. Ini saya sedikit agak ini bagian kedua saudara. Saya sudah habiskan berapa menit ini ya. Di dalam kehidupan kita, semua orang melalui proses ini, yaitu proses yang sebelah kiri, kalau Anda lihat di layar Anda, yaitu namanya trigger awal. Pada awalnya manusia itu, dia memiliki keinginan. Oh, ada sesuatu, desakan supaya dia melaksanakan sesuatu. Dia ingin melaksanakan sesuatu, ingin. Want itu kemauan. Jangan ingin atau jangan mau, sebenarnya di sini want itu yang jangan ingin, kata Tuhan. Tetapi di bawahnya ada need. Lakukanlah sesuatu yang Anda memang butuhkan. Bukan apa yang Anda inginkan itu belum tentu diperlukan di dalam hidup Anda. Jadi kalau kita berguru kepada keinginan kita, barangkali kita bisa berbuat salah. Tetapi kalau kebutuhan kita katakan pada Tuhan, Tuhan izinkan, itulah sebenarnya yang bagus. Nah, di dalam keinginan ini kita memiliki sesuatu rencana. Umpamanya, ada anak kita yang mau sekolah ke ITB. Ini kejadian ini terkait dengan tetangga saya yang pernah mengundang saya ke rumahnya oleh karena anaknya yang diterima secara ujian di ITB harus mengalami depresi. Oleh karena orang tuanya cuma tukang beca, tidak punya uang untuk ongkos ke Bandung pun dia tidak punya uang dari Medan. Sehingga usahanya untuk ujian masuk ITB tadi gagal. Nah, jadi di dalam hal keinginan ataupun dia butuh sebenarnya ini, tetapi Tuhan bilang tidak, bukan ini tempatmu, ya. Tapi dia mungkin nggak tahu. Di sana apa yang menghalangi dia ini, yaitu proses atau stumble. Ada sesuatu proses yang tidak mengizinkan dia sampai ke Bandung untuk ikut sekolah di ITB. Padahal dia sudah lulus UMPTN-nya. Ini tetangga kami sebenarnya, tidak jauh dari sini. Nah, oleh karena dia tidak lulus tadi, pada satu hari dia mulai duduk di kamarnya, tidak mau diajak bicara oleh siapapun. Ayahnya pun dia tidak mau
dengarkan. Akhirnya ayahnya datang ke rumah kami dan mengatakan, Pak Sembiring, tolonglah lihat anak saya nggak mau bicara sejak mulai kemarin sore. Kenapa Pak? Diceritakannya. Dan sesudah diceritakannya, baik. Saya tanyakan, adakah seseorang yang memang teman baik daripada anak Bapak ini, yang mungkin satu-satunya yang mau dia ajak bicara? Oh iya ada. Temannya sekolah. Dipanggillah anaknya itu, sehingga terbukalah pembicaraan dengan anak ini, dan anak ini kemudian dengan segala macam cara, mereka berusaha di keluarga, akhirnya anak ini mau bicara, dan terlepaslah dia daripada masalah depresi. Nah, di dalam hal ini, kita juga banyak mengalami kegagalan daripada tujuan kita yang pertama. Mungkin target kita pertama ya masuk ITB tadi. Tapi kalau itu nggak jadi, kita memang mesti punya cadangan. Kalau nggak jadi itu, biarlah yang di Fakultas Teknik di Medan. Kalau nggak bisa itu, biarlah saya kerja dulu tahun ini, karena tahun depan masih ada waktu saya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Anda lihat ini di objektif. Apabila target pertama tidak Anda bisa dapat, sebenarnya kita yang bijaksana ini, yang mengerti dengan ilmu jiwa ini, kita harusnya bisa lari ke target kedua. Apabila target kedua tidak kita peroleh, kita bisa lari ke target ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Mesti ada cadangan. Jangan ngotot, mesti ini. Kalau nggak ini, aku akan lebih baik begini. Nah, ini terjadi juga pada kita punya keponakan di Bandung sana. Dia hanya mau sekolah kuliah apabila dia bisa masuk ke kedokteran. Itu pun hanya di Unpad yang dia mau. Nah, saya bilang bahwa apabila Unpad nggak dapat, kenapa nggak masuk kamu ke yang lain? Kan banyak di sana bekerja kedokteran. Dia nggak mau, Bang. Nah, jadi akhirnya dia tunggu setahun, tapi dia ada usaha. Diusahakannya, dan dia sekarang masuk ke Unpad yang dia cita-citakan. Jadi maksudnya begini, apabila pada saat pertama kita gagal, bukan artinya kita itu harus depresi, tertekan. Bukan artinya itu kita harus jadi bodoh. Tuhan mungkin tahu bahwa saya lebih baik gagal sekali supaya saya tidak pernah nanti menyombongkan diri bahwa segala sesuatu yang saya mau selalu saya peroleh. Nah, Tuhan mau mengajar manusia ini mengerti bahwa segala sesuatunya itu tergantung izin Tuhan. Nah, dia tidak mau seorang pun mengatakan bahwa kalau aku mau mesti aku dapat. Pokoknya saya kerja keras. Nah, karena saya ini harus mendapat segala sesuatu yang saya peroleh. Nah, ini yang menjadi saya punya target di sini adalah tentang rencana, kemauan, dan kemudian prosesnya, dan kemudian ada halangannya, dan kalau kehalangan nggak ada target 1, 2, 3. Tetapi ada orang yang tidak memiliki cadangan ini. Dia langsung lari ke bawah, putus harapan. Biasanya putus harapan biasalah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Boleh. Tetapi kalau ini berlangsung terlalu lama, dia masuk ke dalam satu lubang yang namanya depresi. Ketika dia di dalam lubang itu, dia bisa bercakap-cakap sendiri, bisa ketawa-ketawa sendiri, dia bisa kuliah-kuliah sendiri, dan dia tidak akan pernah keluar dari sana apabila saudara tidak bongkar lubang depresinya itu. Inilah yang kejadian sehingga banyak yang terjadi mengalami penyakit depressive sickness. Dan apa yang terjadi pada depressive sickness ini? Ada pula namanya itu yang neurosis, ya, neurotik. Ada pula psikotik. Nah, ini nggak usah ke sana, bidang kita bukan sampai ke sana. Nanti waktu kita juga nggak ada. Cuman dia bisa membedakan.
bahwa depresi itu bisa oleh karena unsur-unsur pikiran, kerohanian, ya pengertian tentang kasih Tuhan yang keliru, sehingga terjadilah goncangan tadi. Sehingga dia merasa apabila dia nggak lulus, artinya dia itu harus masuk ke lubang tadi supaya dia bisa ketawa-ketawa sendiri. Bisa dia ya nangis-nangis sendiri. Nah, jadi ini namanya neurosis, neurotic ya depression ya, neurotic depression. Yang satu lagi memang ada, tapi ini jarang terjadi, yaitu psikotik. Nah, psikotik itu yang diakibatkan oleh masalah jasmaniah, ya kelainan hormonnya lah, macam-macam ini. Kemudian di otaknya ini ada ya saraf-saraf ini kan kayak elektronik ini, bisa korslet ya. Itu pun izin Tuhan sebenarnya, supaya orang tua ini ya coba Anda lihat bagaimana ya seseorang yang pernah menangis karena anaknya mungkin sulit menerima pelajaran yang normal. Nah, kenapa ini? Saya nggak tahu ya, kenapa kok mesti ada orang tua yang baik-baik anaknya seperti itu. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu memiliki segala sesuatu rencana yang terbaik buat kita. Mungkin kita belum tahu sekarang, tapi pada satu saat kita tahu itu. Minimal nanti kita tanya di sana sama Tuhan. Nah, ini yang saya ingin katakan dari diagram ini. Oke. Kemudian saya harus kejar waktu. Nah, ini digambarkan kalau tadinya kita sempat, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya masalah depresi ini bisa terjadi oleh karena satu, ya masalah keilmuan. Masalah keilmuannya dia nggak ngerti, ya. Masalah fisiknya, kadang-kadang di dalam fisik ini pun ada yang cacat, nggak mungkin jadi tentara. Religi ini kadang salah pengertian. Sebenarnya Tuhan maksudkan baik, dia gagal masuk jadi anak kapal, tapi kemudian dia masuk jadi pegawai negeri, bisa aja seperti itu. Nah, masalah ekonomi. Kenapa dia masalah ekonomi? Karena selama ini dia royal, sekarang dia harus berhemat supaya nanti satu saat uangnya cukup. Masalah sosial. Kalau selama ini dia masih tidak mau bergaul dengan yang lain, sekarang dia harus bergaul dengan semua orang karena Tuhan mau dia menjadi pengabar Injil. Nah, maka akhirnya dia jadi pendeta yang sukses. Nah, saudaraku, ini semua lingkungan, psikososial, ekonomi, fisik ini bisa mempengaruhi kita punya status di dalam depresi ini. Apa yang dibutuhkan di sana? Toleransi. Nah, toleransi itu apa? Bisa menerima segala sesuatu sebagai suatu syukur kepada Tuhan. Nah, di sini kalau dalam penelitian ada status daripada mental orang itu baik, kemudian ada buruk. Mungkin ini saya ilustrasikan hitam dengan ya yang agak cerah di atas itu. Nah, ini adalah sebagai tambahan aja. Saya teruskan ini ya. Nah, kalau tadinya kita punya apa? Kenapa terjadi ini depresi yang disebut psikotik tadi? Ini gini, coba lihat ini. Ini ya, ini apa ini. Waktu kita masih ada untuk diskusi nanti kita mulai persis jam 9 ya. Saya pikir apakah ini benar panitia? Tolong saya dijawab dulu. Apakah memang kita 1 jam untuk pemaparan ini kemudian sambung setengah jam untuk kita punya diskusi? Iya, Pak Nangari. Nanti kita Oke, jadi saya potong-potong ini. Maksudnya ini saya gambarkan aja bahwa saya sebenarnya sudah siapkan ini sudah jauh sebelumnya, tetapi rupanya saya ada gagal di dalam mengompres ini menjadi sangat lebih kecil. Dan ini saya gambarkan aja bahwa sebenarnya hati kita yang kita sebut sakit hati itu ada di otak di sini. Itu namanya otak tengah, ya. Kalau ini otak depan ini gunanya sebenarnya untuk mikir untuk apa emosi di sini nih di depan. Makanya rekening kita ini pakai kamu punya otak.
ya. Kemudian ini adalah menunjukkan pada saudara bagaimana rumitnya pekerjaan seorang psikiater, bahwa dia harus mengerti ini. Padahal kita jarang membuka ini kan. Ya, jaranglah pula orang operasi otak. Tetapi mereka sampai pelajari ini sehingga mereka nanti satu saat bisa mengerti apa yang terjadi di dalam mental seseorang. Ini saya lihat tunjukkan ini. Ini dibilangnya sooner or later, ya satu saat kelak, setiap orang, memang semua orang pernah sedih, merasakan kesedihan, kesepian, atau ya namanya satu grief atau kesusahan, ya sulit yang mengatakannya, yang sebenarnya membawa hidupmu menjadi susah di dalam perasaan fisik. Tetapi kamu itu adalah manusia. Tetapi hendaklah tadi kita kembali bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan adalah untuk kemuliaannya. Jadi jangan langsung kita mengeluh. Ini artinya di sini ya. Saya teruskan dulu sini. Kemudian simptom. Ini tanda-tandanya sudah kita katakan tadi banyak macamnya ya. Ada mood disorder. Jadi perasaannya itu aut-autan itu. Nggak tentu-tentu perasaannya kayak enak. Kadang gelisah lah, nggak mau makan, susah mengingat, suka marah-marah. Saya ini barangkali saya kena juga ini ya, marah-marah ya, saya marah-marah. Kenapa? Karena saya seolah-olah nggak mau mengakui Tuhan itu sudah merencanakan pada saya suatu rencana. Saya sudah sekolah kok tiba-tiba kok nganggur lagi. Ya, ini kan gini kan. Artinya saya itu mau mengatur Tuhan. Bisa-bisa saya deh nanti lama-lama depresi juga ini. Ya, kalau saya mau mengatur Tuhan, barangkali saya calon masih kejiwa lah ini. Ya, susah berpikir, konsentrasi susah. Ya, kadang-kadang dia berpikir kepada sesuatu yang mematikan atau dia sendiri ingin bunuh diri. Saudaraku, saudara kami yang kemarin memanggil saya 2 minggu yang lalu karena dia takut sekali sama COVID-19 ini, dia ingin bunuh diri dan dibawa dia ke rumah sakit yang ada di Kecamatan Selesai. Kenapa begitu? Saya kira nggak ada gunanya hidup saya ini kalau saya masih gini. Karena saya sudah merasa kena COVID saya ini katanya. Ini dia. Dia memiliki anxietas atau takut pada sesuatu yang nggak beralasan. Kemudian dia merasa putus asa. Dia sudah hampir bunuh diri. Untung istrinya buangkan itu semua racun serangga dan dibawa ke rumah sakit. Oke. Kemudian ada beberapa sakit yang ringan-ringan seperti sakit belakang badan atau sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh, nggak mau sembuh ya. Kita lihat ini sedikit lagi waktu kita ada. Ini mengatakan bahwa anak-anak juga memiliki masalah depresi. Bisa terkena itu. Anda lihat mungkin di koran beberapa atau di televisi bahwa ada anak bunuh diri oleh karena tidak bisa mengikuti pelajaran Zoom pada zaman COVID ini. Itu anak-anak juga bisa kena. Kalau ada anak-anak pendiam, saudara lebih banyak dia nakal. Kalau dia pendiam duduk termenung di sudut rumah, susah kali lah gitu itu. Lebih baik dia nakal lah, lari-lari sana pecahin gelas segala macam silakan. Karena kalau sudah dia sempat duduk, diangkat baru dia berjalan, dimandikan baru dia mandi, barangkali depresi lah dia itu. Pada yang lebih yang lebih muda, yang lebih remaja, barangkali dia merokok, melawan orang tua, suka tersinggung, suka nggak mau ngerjakan pekerjaan rumah. Ini coba Anda teliti diri ya. Kenapa hal itu terjadi? Ya, dan kadang-kadang jadi kurus, ya. Itu dia. Ini memory difficulties or ini juga. Yang susahnya kita adalah orang tua yang kena ini bisa gampang lupa. Ya ada kita punya keluarga yang juga memang saat ini sudah tua, dia dosen sebenarnya.
Tapi sekarang dia 3 kali satu hari bisa ditanya. Tanggal berapa ini? Nah, itu dia. Kenapa? Dia sudah lama tinggalkan suaminya. Nggak ada temannya cakap-cakap lagi. Anak-anaknya ya sibuk masing-masing. Sehingga dia lonely, kesepian. Makanya sebenarnya kita ini harus memperhatikan orang ya. Jangan-jangan kesepian. Oke, kita hampir selesai. Nah, dan orang tua yang seperti kami ini, kalau jaranglah ditegur anak-anak, kami gampang tersinggung. Jangan-jangan aku ini memang sudah nggak ada gunanya lagi. Aku lebih suka pun sudah meninggal ini daripada masih hidup begini. Ada orang tua kita mengatakan gitu, ya. Lebih senang lah barangkali sudah meninggal aja daripada begini. Di rumah pun saya nggak diperdulikan oleh anak saya. Depresi, saudara, hati-hati. Dan kadang-kadang dia nggak bisa mendapat dengan normal, maka digantungnya dirinya. Bahaya terutama daripada depresi adalah suicide, bunuh diri. Dan makanya kalau di Amerika itu ada dia punya center atau namanya suatu di rumah sakit itu ada bagian orang yang mau bunuh diri. Teleponnya ada hotline itu. Baik, saudaraku, oleh karena ini tinggal ekstra dan saya pikir nanti kita bisa bahas di dalam diskusi, maka pembicaraan saya kasih fine 5 menit. Seolah-olah saya sangat efisien menggunakan waktu. Padahal saya kekurangan waktu, saudaraku. Saya mau pikir positif aja, karena kita bisa bahas dalam kita punya diskusi. Jadi saya persilakan. Tapi memang 5 menit ini bisa saya bacakan. Ini ada poin penanggulangan. Ini penting, nanti ada 3 poin. 1 rohani, 1 lagi nanti ada mengenai, nah ini rohani ya. Kemudian ada fisik jasmani. Kemudian ada nanti dari segi sosial. Ingat bahwa kesehatan itu di dalam pengertian WHO, Badan PBB untuk kesehatan adalah keseimbangan atau keserasian, yaitu mengenai kondisi fisik, keserasian mengenai kondisi mental rohani, dan keserasian di dalam hubungan sosial. Apabila ini serasi 3-tiganya, maka orang itu dikatakan sehat. Jadi sebenarnya penanggulangannya ini juga terbagi atas 3 macam nih tadi ini. Nah, saya kira masih sempat saya bagikan juga, yaitu mengenai fisik dan jasmani, lepaskan hal-hal yang sebenarnya menjadi terlalu berat untuk kita tanggung. Umpamanya kalau selama ini kita ada utang piutang yang harus kita angsuri sehingga kita nggak sanggup bayarnya, menjadi beban bagi kita, usahakan jangan berutang. Nah, ini contohnya aja. Kalau selama ini kita umpamanya bercita-cita menjadi seorang yang sukses di dalam dagang, ternyata sesudah tua pun kita nggak sukses, barangkali kita hanya jadi orang yang biasa-biasa saja. Maksudnya tanggulangi lah ini, jangan terlalu banyak beban. Nanti kita ceritakan. Yang rohani tadi, ya sebenarnya rohani yang paling penting ini. Mana? Ya kita datang pada Tuhan, ini dating pula ya. Dengan apa nasihatnya? Matius 11:25 kita baca nanti. Temukan apa penyebab daripada masalah itu secara kesadaran pada Tuhan. Apakah rencana Tuhan atau bukan? Kembali pada Tuhan, mohon supaya Anda mengenali jenis depresi yang kita alami ini. Tuhan berikan saya pengetahuan tentang ini supaya saya bisa menghindarinya. Cari teman pendamping, biasanya pendeta ini, ya, untuk meluruskan jalan emosi Anda, atau teman yang memang betul-betul juga mengerti tentang kesehatan jiwa ini. Kalau masa neurotik, ya tadi emosi. Kalau memang Anda nggak suka melihat sesuatu, Anda nggak usah lihat. Ya. Kalau tidak mau mendengar sesuatu, biar tutup telinga Anda. Itu maksudnya. Lepaskan beban hidup yang kadang-kadang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Oke, mengenai yang 2 tadi sudah.
mengenai 3, ini ada nanti yang lain. Iya, saya kira itu. Jadi terusnya saya serahkan ini kepada kita punya moderator kalau ada, ataupun hostnya. Sesudah ini kita pakai sesi ini untuk tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, kita kan masih satu gereja di sini, ya, ataupun satu lingkungan. Saya akan bisa jawab pada kali yang berikut sesudah saya nanti rujuk kepada orang yang lebih tahu tentang masalah kejiwaan ini. Terima kasih. Saya persilakan kepada host. Loh. Pak Asibuan. Pak Asibuan. Ya, sudah ya. Sudah. Baik. Terima kasih Pak Nangari, pemaparan yang cukup baik pada malam ini dengan judul mengenai depresi. Kalau saya tidak bisa bilang semua kita pasti pernah depresi, mungkin bisa saya katakan hampir semua kita pernah mengalami yang namanya stres atau depresi. Jadi mungkin dari materi yang dibagikan Pak Nangari, mungkin di antara kita ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Kita masih ada waktu, kita buka ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, boleh bertanya, Pak? Biar cepat. Oke. Kalau bicara stres, mungkin setiap orang pasti stres ya. Tapi kalau depresi saya juga tidak tahu ukurannya seberapa depresi. Akhir-akhir ini juga saya mungkin pernah stres juga, yaitu kehilangan orang tua kandung bapak saya sendiri sudah 4 hari dari ladang pergi sendiri. Nah, yang uniknya saya dengan bapak saya ini hampir sama. Yang stres itu orang lain, bukan diri kami sendiri. Jadi kalau saya pun gitu, kalau ada masalah, saya nggak pernah stres. Tetapi kalau bapak saya, adik saya, atau anak-anak, atau istri, nah, saya ikut yang menjadi stres. Jadi masalah di orang lain, saya stres. Tetapi kalau masalah diri saya rasanya nggak pernah ambil pusing gitu. Contoh ya, kecil, kenapa saya belum menikah sampai usia 37 tahun dulu? Saya nggak peduli gitu pada diri saya. Nah, terakhir ini juga pekerja saya 8 tahun bekerja dengan saya. Habis itu dia menipu saya, disewakan ladang saya tanpa sepengetahuan saya 3 tahun. Baru saya sewa sawah, disewakan lagi ke orang lain. Akhirnya ribut sampai 2 orang. Nah, saya bilang ya udahlah, bukan rezeki saya. Tetapi orang lain, istri mungkin yang jadi stres mikirin saya. Nah ini, dan inti poinnya pertanyaannya begini Pak Nangari. Kenapa kalau orang lain saya stres juga gitu, umpamanya masalah di adik, anak sakit atau seperti orang. Tapi kalau masalah pada diri saya nggak terlalu ambil pusing gitu. Saya merasa ya sudah gitu, pasrah aja, bersyukur aja. Tetapi memang kekhawatiran ini mungkin yang buat saya stres gitu, seperti orang tua lah. Apa jadinya dia di luar sana, tidak ada yang lihat apakah sudah ditabrak. Ini memicu saya stres gitu. Ini benar-benar stres sekali. Bayangkan 4 hari waktu itu, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, baru ketemu malam Minggu. Itu pun memang ditabrak juga, ya puji Tuhan juga sebenarnya, walaupun ditabrak ya ketemunya dalam keadaan kecelakaan, tapi saya senang juga gitu bisa ketemu. Tetapi kalau pada diri saya nggak terlalu khawatir akan hidup ini gitu loh. Tetapi kalau terjadi pada anak saya, istri, keluarga, nah ini saya yang buat stres. Nah itu kira-kira pertanyaannya Pak. Kalau mungkin bisa Pak Nangari ambil dari definisi pertanyaan saya. Mungkin kira-kira demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, biarlah saya jawab. Nanti tentu teman-teman kita juga
berhak ataupun ya wajib memberikan jawaban apabila jawaban itu tidak memuaskan dari saya. Sebab saya ini kan cuma kira pembawa diskusi. Kalau namanya finalizingnya itu ya tentu kita sendiri yang mengakui mana yang lebih baik. Baik. Saudara ternyata memiliki suatu kepercayaan seperti yang tadi, bahwa segala sesuatu diberikan Tuhan pada saya, apapun saya syukuri, kan gitu. Tetapi Anda tidak memiliki, barangkali kurang menyadari bahwa sebenarnya anakmu itu, atau orang tuamu, atau siapa saja di sekitarmu itu, memiliki suatu kodrat yang sama dengan Anda. Bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka itu sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan untuk mereka. Sadarilah itu. Bahwa sebenarnya Tuhan sayang sama kamu, sehingga kamu pun umpamanya tidak pernah pikirkan over stres sebenarnya. Bukan stres. Stres semua orang pernah stres. Pasti kenapa? Karena kamu tidak stres, kamu tidak lapar. Kalau kamu tidak lapar, tidak makan. Maka stres itu bisa membuat kamu makan. Kamu pernah juga stres oleh karena memang haus. Tetapi ketika kau minum, habislah stres itu. Gitu. Nah, kalau yang depresi tadi, saya tambahkan sedikit lagi, bahwa sebenarnya apabila stres ini sudah berlebihan, sampai kau berteriak-teriak oleh karena terlambat datang air minumnya, itu barangkali over sudah. Kalau over ini tidak terkendali dan terus-menerus, ini yang disebut orang ini sudah nggak terkendali lagi. Ketika tidak terkendali lagi, kamu sudah putus asa, bisa mengendalikannya, tidak ada toleransi lagi, itulah disebut dengan depresi. Nah, depresi ini sudah keadaan distress, yaitu stres yang berlebihan, menyakitkan kamu, dan sudah berlebihan, tidak terkendali, namanya depresi. Nah, ini cuma menjelaskan aja. Jadi saya kira jawaban saya tadi bahwa sebenarnya sadarilah bahwa yang dikasih Tuhan itu bukan hanya kamu. Karena Tuhan itu, kamu percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kamu yang terbaik, kan begitu. Orang tuamu pun begitu. Cuman pada saat tiba itu masalah sama dia, kamu lupa itu, gitu. Jangan-jangan orang tuaku ini nggak begitu, gitu. Padahal kamu sendiri sudah merasakan. Maka syukurlah kamu memiliki mental yang sehat. Cuman yakinilah bahwa orang tuamu, anakmu, apabila kamu doakan, Tuhan itu memiliki kasih yang sama kepada semua orang. Cuman beda-beda nasibnya ataupun takdirnya. Terima kasih. Baik. Bagaimana Pak Nababan dengan jawaban dari Pak Sembiring? Memang betul. Kita juga yang jadi stres betul. Kayak bapak saya lah, sudah 4 hari. Dia malah ketawa. Kenapa kalian bingung? Kenapa kalian susah cari saya? Katanya. Kan kadang kita jadi stres ya. Gimana kita nggak stres? Orang tua sendiri, bahkan malam nggak bisa tidur kita ya. Walaupun kita sudah berdoa sampai 4 hari. Mungkin kalau sehari kita nggak terlalu begitu kan. Ini udah 4 hari dan sudah habis akal kita. Kemana lagi mau dicari? Udah lapor polisi, udah ke sana, udah kita cari. Siang malam kita carinya, nggak ketemu-ketemu juga. Nah, sementara yang kita cari, nggak merasa nyaman-nyaman aja. Nah, inilah kadang memang yang membuat beban itu kita buat stres. Tapi bagaimana kita nggak stres ya? Seperti Pak Nangari Sembiling tadi ya, kembali lagi ke kita. Ya, karena kita khawatir itulah mungkin awal mula stres kita itu, kekhawatiran itu. Walaupun sebenarnya kita percaya sama Tuhan, namun kekhawatiran itu yang mereka-reka diri kita mungkin menjadi kita ada agak stres dan mungkin lebih kepada menuju depresi seperti itu mungkin. Terima kasih buat Pak Nangari buat jawabannya. Silakan dilanjut lagi, Pak. Satu lagi bahwa sebenarnya pengalamanmu ini akan menambah lagi kekuatanmu, bahwa satu saat nanti berikutnya kamu nggak lagi khawatir seperti itu. Jadi pengalaman ini pun dibiarkan Tuhan datang pada kita supaya kita menjadi lebih kuat pada hari-hari berikutnya. Saya kira itu Pak Sombing. Terima kasih. Baik, Pak Nangari, ada satu pertanyaan dari Saudari Teti.
Selamat malam Pak. Jika seorang depresi, perlu tidak konsultasi ke psikolog dan psikiater? Amin. Amin kan? Itu Perlu aja. atau tidak? Pertanyaannya Pak. Oke. Kalau di dalam hal ini kita kembali tadi ingat, ada dua macam namanya depresi ini. Satu namanya neurotic depression. Itu biasanya oleh karena masalah-masalah emosi, kejiwaan. Umpamanya merasa tidak dicintai oleh pacarnya, merasa ditelikung oleh orang lain, merasa dipitnah oleh orang lain. Itu namanya yang datangnya dari indera perasaan. Nah, ini persepsi kita. Itu memang ya, gimana ya bilang tadi ya, bahwa itu coba tadi ulangi supaya saya langsung kepada poinnya. Oke, perlu nggak ke bagian Psikolog psikiatri? atau psikiater? Nah, sebenarnya kita beruntung ada organisasi gereja. Siapakah Anda tahu psikolog dan psikiater yang terbaik di lingkungan kita? Tuhan. Diwakili pendeta. Diwakili ketua-ketua sidang. Diwakili penceramah-penceramah yang mempunyai kompetensi. Jadi kita ini sebenarnya ya perlu kali. Tapi kalau memang kata pendeta, kalau begini aku juga nggak tahu persis ini Pak. Pak Sembiring pergilah kita ke psikiatri atau psikiater. Saudara mungkin nanti akan bertanya, berapa lama Anda sudah siapkan ini? Saya kira tahun 2005 saya sudah siapkan tulisan ini. Dan ini terakhir saya ngomong sama seorang psikiater di Medan ini, yaitu Nopianti ya, orang psikiater yang kebetulan dia sedang praktek di Medan ini. Dia seorang menantunya Profesor Simbolon. Jadi perlu, jawabnya perlu. Jawabnya tidak, apabila Anda dapat di lingkungan Anda, minimal itu ya guru-guru agama yang kita imani. Pendeta itu adalah psikolog yang nggak bayar saya kira. Apakah pendeta kita minta bayar kalau kita datang sama dia? Kalau nanti bayar katanya diam-diam kita katakan jangan bayar pendeta. Bapak itu psikolog kami, Bapak itu psikiater kami. Amin. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih ada waktu. Pak Yusak. Ya, Pak Galing. Baik, Pak Yusak, silakan. Pembicaraan malam ini memang sangat menarik. Yang pasti semua ketidaksempurnaan, semua kekurangan di dunia ini adalah akibat daripada dosa yang sudah direncanakan oleh ada berbeda-beda ya. Artinya apa? Setiap saat manusia ini dihadapkan dengan berbagai macam. Terputus-putus suaranya, kurang Nggak jelas ya? Iya, apa mungkin jaringan di sana kurang bagus karena saya lihat merah ininya sinyalnya. Iya, memang agak kurang bagus pula ini. Iya, agak terputus-putus suara Iya. Pak Gin, jadi nggak jelas kita dengar. Jelas. Oke, coba Jadi, aja Pak Yusak nanti gini aja, saya sampaikan. singkat aja dua pertanyaan ya. Nanti saya ketik aja ya. Ya, silakan. Atau kedengaran ini? Kalau saya lumayan. Kedengaran cukup baik. Tapi coba aja. Ya, pertanyaannya begini aja ya. Yang pertama adalah kenapa gereja kita kurang dalam mengadakan kunjungan ke rumah sakit jiwa? Pertanyaan kedua, ini mungkin kepada Alkitabiah, kepada pendeta. Apakah orang-orang yang depresi atau kemudian mengalami sakit jiwa nanti akan diperhitungkan masuk surga atau tidak? Itu aja. Itu aja.
Baik, terima kasih. Jadi poin pertanyaannya pertama, kenapa gereja kita jarang melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa? Begitu ya Pak Ginting ya. Ya. Dan yang kedua, kalau orang yang depresi, bagaimana tadi masuk surga gimana? Kurang jelas tadi? Ya. Apakah orang yang depresi nanti atau mungkin maaf Pak, untuk pertanyaan kedua tolong dicetak aja dulu untuk pertanyaan kedua karena kurang jelas. Jadi yang pertama dulu jawab. Masuk surga atau tidak gitu aja. Di chat aja, di chat untuk pertanyaan yang keduanya. Kita kurang dapat. Maksudnya orang yang depresi yang ini surga atau tidak? Surga. Itu intinya. Oke. Baik. Langsung aja saya jawab ya. Baik. Ya, langsung aja Pak Nangari. Kemudian saya mohon juga Pak Pendeta Desa Miring supaya dengar ini. Nanti Anda boleh dukung atau boleh nyalahin saya kalau memang saya salah. Ya. Sebenarnya kita di dalam gereja ini tidak sadarnya bahwa kalau ada masalah kejiwaan kita kan minta konsul sama pendeta. Kalau di rumah, pendeta saya sebenarnya istri saya, karena dia yang paling bisa menasihati saya secara langsung. Ingat, psikolog itu mengarahkan kita punya pikiran ataupun cara berpikir kita kepada sesuatu yang normal. Nah, kalau di gereja, pendeta itu yang mengarahkan kita kembali kepada Yesus. Nah, kenapa kita jarang ke pendeta? Karena kita nggak pikir bahwa itu masalah psikiatri. Tetapi kita berpikir itu masalah kehidupan yang namanya pikiran, emosi, itu sebenarnya adalah masalah psikiater. Jadi kita nggak ke sana karena cukup. Di lingkungan kita bisa selesaikan. Atau minimal di dalam pendeta yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Kalau istri saya susah, dia cukup dengan saya. Kalau dia nggak cukup saya, dengan bapak saya. Kalau dengan cukup bapak secara adat, nah, itu kan psikiatri juga sebenarnya. Cuman nggak berbayar. Nah, itu aja. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah orang yang bawa sakit jiwa itu bisa masuk surga? Walau alam, karena kita nggak pernah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa orang gila itu masuk surga. Tetapi saya percaya, saya ini dulu orang gila sebenarnya. Ketika saya di kampung, saya nggak tahu Tuhan. Saya melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan masukkan setan tadi ke 1000 babi. Maka penuhlah sungai di tempat kami itu dengan babi-babi yang membawa dosa saya. Kemudian bagaimana? Apakah saya masuk surga nanti? Saya harap demikian, karena saya sudah tidak ada lagi setan babi itu di dalam tubuh saya gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah orang yang masih depresi itu masuk surga? Wah, tidak ada yang tahu Pak. Tapi mungkin pendeta tahu, boleh pendeta tolong saya menjawabnya Pak. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Pendeta boleh menjawab atau kasih tanggapan Pak Pendeta, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan ini. Boleh saya kasih tambahan sedikit. Sebenarnya Pak Nangari tadi sudah lengkap materi yang disampaikan bagaimana mengatasi depresi ya. Bagaimana kita bisa memanage stres supaya jangan depresi. Karena depresi itu adalah sudah gangguan, itu sudah penyakit sebenarnya depresi ya. Tapi kalau stres ya semua kita pernah stres ya. Karena ada banyak stresor, penyebab stres. Anak kita nggak menyelesaikan pekerjaan rumah pun stres kita. Atau anak kita nonton YouTube terus, ya stres juga kita, kan gitu. Jadi ya stres kita terus, tetapi bagaimana kita memanage stres itu supaya jangan menjadi depresi, gangguan kejiwaan, akhirnya loss control, kira-kira seperti itu. Akhirnya menjadi satu attitude yang buruk. Ya, jadi saya rasa sudah lengkap tadi. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya rasa kalau
psikolog, ya kita semua psikolog sebenarnya, cuma nggak ahli. Ya, kita bisa menjiwai kejiwaan anak kita bisa menjiwai kejiwaan istri kita, suami kita bisa menjiwai diri kita sendiri, kejiwaan kita sendiri juga. Kalau lagi sadar kita bisa, oh saya ini sebenarnya temperamental atau gimana gitu. Jadi semua kita psikolog sebenarnya. Ya, jadi seperti Pak Nangari tadi katakan sudah pas, kita harus menjadi psikolog bagi istri kita harus menjadi psikolog bagi diri kita harus yang pertama menjadi penasehatnya, ya. Jadi kita semua konselor. Jadi memang pendeta itu juga satu tugasnya adalah sebagai konselor, walaupun jarang sekali kita memerankan peran itu, ya. Tapi sebenarnya peran pendeta salah satu adalah sebagai konselor, ya. Walaupun mungkin ya itu tuntutan, padahal mungkin dia nggak ahli dalam hal itu, mungkin dia nggak pernah belajar tentang itu, tapi itu adalah sebuah tuntutan. Baik, jadi sedikit lagi yang mau saya sampaikan, memang ada kerentanan kita berbeda satu dengan yang lain. Apakah oleh karena faktor keturunan atau faktor golongan darah, ya kita tidak tahu karena kita bukan ahlinya. Tetapi ada memang orang-orang yang rentan gampang stres, ya, gampang stres. Tapi kembali, kalaupun kita ada kecenderungan, ada kerentanan, tetapi kalau kita berjuang untuk memanagenya dengan ya percaya kepada Tuhan, senantiasa kita membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Hanya ada renungan pagi, kalau kita tidak sambil lalu aja, kalau kita memang menikmati persekutuan itu dengan Tuhan bersama keluarga, itu akan sangat baik memanage stres kita. Karena setiap hari kita pasti dihadapkan kepada stresor, ya, penyebab stres, ya. Malam kita ada renungan malam, artinya kita mau lupakan semua apapun beban pergumulan hari ini, kira-kira seperti itu. Walaupun begitu banyaknya. Jadi memang ya kembali bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kembali tadi pertanyaan apakah masuk surga atau tidak. Sama seperti orang yang nggak stres. Ya, sebenarnya Pak Sembiring tadi Nangari sudah jawab, ya, saya hanya mengulangi saja. Sama seperti orang yang normal sekalipun tidak depresi, ya bisa saja masuk surga, bisa saja tidak. Demikian juga orang stres tidak serta-merta orang stres itu akan tidak mungkin masuk surga, karena seperti tadi kita tidak tahu masalahnya secara utuh, apa yang membuat stres. Mungkin benar-benar tak bisa dipikul lagi, ya. Mungkin sebenarnya dia mungkin sangat rentan gitu. Mungkin dia lahir pun sudah di bawah tekanan orang tua yang kejam dan lain sebagainya, ya. Apakah kita katakan dia stres, dia depresi karena dia kurang iman? Walaupun kebanyakan seperti itu, ya. Kebanyakan seperti itu, artinya kita tidak memaafkan orang yang depresi karena masalah, ya. Tetapi kita nggak bisa mengeneralisasi, ya. Ada orang stres memang karena dia nggak pernah melihat sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Dia terlahir di keluarga yang kacau, di bawah intimidasi dan lain sebagainya. Jadi itulah yang boleh mungkin sedikit saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya yang begitu lengkap, saya kira, Pak Pendeta dan Pak Sembiring. Mungkin masih ada pertanyaan. Kita masih ada kira-kira 5 menit lagi waktu. Ada satu, Pak. Baik, silakan Pak Pendeta. Pak Sembiring. Silakan. Kalau saya stres, Pak, bawaannya susah tidur, Pak. Kenapa, Pak? Yang kata terakhir tadi mengalami saya stres, saya nggak dengar. Kalau stres suka tidur, Pak Panjaitan. Suka tidur atau sukar? Sukar. Baik. Ya, betul bahwa sebenarnya pada orang-orang yang di bawah 60 tahun, kalau dia masih susah tidur, biasanya oleh karena masalah gangguan keseimbangan kejiwaannya. Kalau secara neurotiknya, ya, emosinya boleh, sedihnya boleh,
Terlalu senang pun orang nggak bisa tidur. Bapaknya, Pak Panjaitan, Bapak besok dapat hadiah mobil 1. Bisa 1 malam ini Bapak nggak tidur. Jadi masalah tidak bisa tidur pada orang yang di bawah 60 tahun itu adalah sesuatu yang tidak normal, Pak. Jadi tolonglah pelajari masalah bagaimana supaya bisa tidur itu. Ya mungkin sama langsung Bapak Pendeta karena beliau juga konselor kan, atau bagian ya departemen kesehatan yang kita punya di gereja. Memang itu jangan hanya mau menjabat tapi tidak mau tanggung jawab. Harus bisa itu. Siapapun di antara kita ini harus bisa memberikan konsultasi mengenai jiwa ini sebenarnya. Teristimewa bagian departemen kesehatan dan bagian Pak Pendeta. Maaf Pak Sembiring ya, oleh karena tanggung jawab Bapak besar sekali. Ya, tetapi pada orang yang umur di atas 60 tahun, saya 73 tahun, tidur itu hanya 3 jam 1 malam. Apakah saya stres? Ya, saya rasa tidak. Tetapi memang betul, walaupun saya tertidur, saya bisa bekerja di dalam mimpi saya tentang pekerjaan saya. Itu umumnya menurut teori daripada fisiologi, orang yang tua akan cenderung semakin kurang jam tidurnya. Tetapi apakah itu sehat? Tentu tidak sehat. Jadi bagaimana supaya sehat? Ya berdoalah kepada Tuhan, atau kamu nanti tidur siang. Sekarang saya malam tidur 3 jam, tapi kadang-kadang siang saya tidur 2 jam. Ya kenapa bisa begitu Pak Sembiring? Ya itu yang ada sama saya, daripada saya nyusahin pendeta, saya datang lagi sama pendeta, lama-lama dikirimnya saya ke rumah jiwa nanti. Jadi maksud saya, know yourself, jenoti siton. Ketahui dirimu. Apabila sudah tua Pak Sembiring, ya maklum lah, sadar diri lah Pak Sembiring, jangan mau tidur terus kerjamu. Kalau kamu nggak bisa tidur, baca Alkitab. Bikin pelajaran, bikin PowerPoint, belajar sama Pak Turangan kayak gitu. Jadi saya pikir menghadapi insomnia ini memang istimewa bagi Anda yang masih muda, umur 40-an tahun. Anda memang ya konsultasilah sama Pak Pendeta, kenapa Anda kurang tidur. Atau nanti Pak Pendeta bawa Anda ke seorang psikolog. Terima kasih. Pak Sembiring, kenapa kalau saya itu stres, bawaannya mau suka makan aja Pak? Apa ada hubungannya itu Pak? Iya, memang ini macam-macam orang ya. Bersyukurlah Anda sehingga Anda tidak usah makan vitamin. Cukup dengan stres, Anda bisa gemuk. Bagaimana kalau orang yang stres nggak mau makan? Ya, dia mesti makan vitamin, Pak. Jadi dalam hal ini, kalau sudah mengganggu, umpamanya nasi yang dimasak, Anda habisin sendiri sehingga anak-anak Anda mesti masak lagi, itu sudah menyala itu. Kalau sudah begitu, sudah depresi Anda itu. Besok kita bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi saya pikir kalau hanya makan normal, memang badan Anda kan orang tua memang gemuk gini ya. Ya barangkali ini begini, banyak makan, tidak banyak makan ini, badan yang gemuk atau tidak gemuk ini adalah satu ciri-ciri heredity, turunan itu Pak turunan. Ya kalau memang bapaknya pun pamannya kayak gajah, anaknya pun biasa kayak gajah itu. Jadi yang menjadi masalah ini apabila makanan Anda menyebabkan diabetes, terpaksalah Anda harus bertarak. Bagaimana cara mengurangi makan? Ya makan banyak sayur, kurangi nasi. Jadi saya kira itu aja jawabnya Pak. Jadi bukan masalah apa-apa. Setiap orang memiliki suatu ciri-ciri khas di dalam menghadapi masalah kejiwaannya. Ada yang banyak makan, memang. Ada yang nggak mau makan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya kira sudah cukup
untuk malam ini. Kita mintalah kepada Pak Nangari untuk closing statement-nya. Unmute dulu Pak Nangari, unmute dulu, belum kedengaran. Oke. Kesimpulannya sebenarnya setiap tadi yang menjawab sudah disimpulkan ya. Tetapi pada waktu ini saya bisa ambil dari atas bahwa sebenarnya kita ini diciptakan Tuhan untuk kesenangannya. Jadi kalau ada di situ faktor kesenangan kita mau paksakan melawan kesenangan Tuhan, saya pikir kita sudah harus sadar diri lah. Kita ini hidup diciptakan Tuhan untuk kesenangannya kok. Kenapa kita mesti mau mengatur nasib kita? Nasib itu nanti ada, mungkin kita satu saat belajar tentang nasib dengan takdir ya. Ini panjang ini kalau ceritanya. Tetapi kalau memang saudara sudah ditakdirkan Tuhan, mulai dari Anda belum lahir pun sudah direncanakan Tuhan untuk kesenangan Dia. Jadi kita harus sadari itu. Periksa diri kita, apakah kita ini mengerti nggak masalah itu. Ketika kita umpamanya menghadapi masalah yang tidak cocok dengan perasaan kita, kadang-kadang membuat kita kecewa, kadang-kadang membuat kita depresi tadi atau patah hati. Tanya dirimu, apakah memang itu oleh karena kamu mau menurutkan perasaanmu mengatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu? Bisakah kita melihat seperti biasanya binatang-binatang yang pernah saya ceritakan, yaitu burung sukurilah. Yaitu burung yang di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau Anda di kampung, pernah di kampung, dan itu di lalang-lalang itu sering bersarang itu burung kecil, sebesar jempol lah. Bunyinya itu tidak pernah berubah. Syukurilah, syukurilah. Besok dibabat orang itu jalan ke kampung itu, dibakar, pulang dia lihat sangkarnya sudah hangus. Anaknya pun hangus di pinggir jalan itu. Apakah pernah berbunyi tidak syukurilah? Tetap dia berbunyi syukurilah. Syukurilah. Kenapa kita manusia ini mau lebih daripada Tuhan? Padahal kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, ini aja menjadi kata kunci pada kita, yaitu syukurilah apa yang diberikan Tuhan pada kita. Maka kita bilangnya apa kemarin Pak Leroy? Makarios. Amin. Baik, terima kasih Pak Sembiring. Baik Bapak Ibu, karena malam ini adalah malam permintaan doa, nanti yang berdoa kita minta Pak Pendeta Sembiring saja. Nanti yang perlu kita doakan adalah Pak Sembiring yang telah membawakan firman pada malam ini, dan begitu juga pelajaran pada malam ini. Mungkin ada dari kita yang perlu didoakan, boleh disampaikan. Yang sakit Pak, mana tahu ada anggota jemaat yang sakit, didoakan. Baik, mungkin anggota kita yang sedang sakit mungkin, atau mungkin ada yang spesifik siapa yang sakit, kalau boleh disampaikan, kalaupun tidak nanti dibawakan dalam doa bagi saudara yang mungkin dalam keadaan. Saya juga supaya didoakan abang saya atau itu saya yang di Bandung, Robin Siahan, pada saat ini masuk di rumah sakit Bandung karena kurang sehat. Baik, kita doakan juga Bapak Robinson Siahan yang sedang diopname di Rumah Sakit Abdul Bandung. Mungkin ada yang lain? Baik, mungkin itu saja pokok-pokok doa. Ya Pak Majuntak, ada yang mau didoakan?
Ya, Pak Simanjuntak. Pak Gemalau bagaimana, Pak? Pak Gemalau. Sudah ada kabar atau masih dirawat di rumah sakit? Masih isolasi, cuma memang dia harus jalani hari-hari isolasi itu. Tapi kemarin saya telepon baik-baik saja. Baik, mungkin bisa dibawakan juga dalam doa, Pak Pendeta. Mungkin ada yang lain, ya kesehatan kita lah, keluarga lepas keluarga ya, Pak Pendeta, dan begitu juga seluruh anggota jemaat gereja Anna Maria Leo KBSI, baik itu mulai dari anak-anak sampai yang dewasa dan kehidupan kita sehari-hari. Sekolah kita juga jangan lupa dibawakan doa. Mungkin itu yang perlu doakan sudah dapat ya Pak Pendeta. Baik, langsung saja Pak Pendeta, silakan. Baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terpuji termulialah nama Tuhan oleh karena segala kasih sayang, kebaikan berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Sepanjang hari-hari bekerja kami, tiba di pertengahan minggu ini Tuhan kami boleh beribadah melalui via Zoom ini Tuhan. Terima kasih atas cuaca yang baik, atas kelancarannya Tuhan. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan wejangan, nasihat, materi yang disampaikan oleh hamba-Mu, orang tua kami, Bapak Nangari, tentang bagaimana mengatasi depresi. Berkatilah materi diskusi yang kami sudah pelajari bersama Tuhan, biarlah itu boleh memberikan kepada kami satu pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan kami, mengatasi segala pergumulan hidup kami, masalah-masalah, bahkan mungkin stres. Bapa di sorga, tolong kami, dan biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menolong kami sehingga kami senantiasa boleh berbahagia di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, berkati Bapak Nangari yang sudah membagikan materi ini Tuhan, berikan sukacita, berikan kesehatan kepada orang tua kami ini, hamba Tuhan ini, biarlah hari-hari yang akan datang, dia juga akan bersukacita untuk membagikan firman Tuhan. Khusus juga kami berdoa Tuhan kepada orang tua kami yang kami kasihi, yang ada di Bandung, Dr. Robinson Siahan Tuhan. Kami mendengar kabarnya dalam keadaan kurang sehat. Kami mohon kasih pertolongan Tuhan, kuasa tangan-Mu Tuhan kiranya menjamah hamba-Mu ini, Dr. Robinson Tuhan, berikanlah dia kesehatan Tuhan. Pulihkan kesehatannya Tuhan, berikan kekuatan bagi dia. Biarlah Tuhan menolong melalui medis, dokter, perawatan, bahkan istirahat. Dia boleh dipulihkan dan biarlah dia juga bersukacita, damai-Mu, malaikat-Mu bersama dengan dia senantiasa Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada saudara kami, Bapak Malau, juga yang ada dalam isolasi. Bapa di sorga, biarlah Tuhan menguatkan dia, biarlah dia boleh bersabar, dan biarlah dia sehat Tuhan, jauh kiranya penyakit-penyakit yang serius, yang membahayakan kami pada saat-saat ini Tuhan, baik dari hamba Tuhan ini, Bapak Malau, demikian juga seluruh umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang kami kasihi, semuanya Tuhan jauhkan kiranya dari penyakit yang sedang mewabah di negeri bumi kami ini Tuhan. Bapa di sorga, berkati keluarga lepas keluarga, umat-umat Tuhan, kami yang hadir di Zoom ini, bahkan yang tidak hadir Tuhan dalam lindungan Tuhan. Biarlah sukacita sorga, rezeki dalam usaha tangan pekerjaan, Tuhan cukupkan, Tuhan peliharakan kami sekalian masing-masing, dan iman kami kiranya tetap teguh setia, beribadah menyembah hanya kepada Tuhan, setia sampai Yesus datang kedua kali, kami boleh menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sepanjang hari-hari kami Tuhan, bila mana kami melakukan salah dan dosa, ampunkanlah kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sebagai lagu tutup, kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 240. Mungkin Pak Turangan boleh share screen. 240.
Baik, Pak Nangari, doa tutup. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan kesempatan bagi kami mengingat kembali firman Tuhan bahwa kami diciptakan Tuhan untuk menjadi kesenangan Tuhan. Bahwa kami Tuhan mengimani Tuhan, kami juga melakukan penurutan oleh karena karunia kasih Tuhan pada kami. Biarlah Tuhan kami yang sudah pernah bersenang atau akan bersenang melalui baptisan kami yang pertama dan menjalani lembah kehidupan kami sampai kepada puncak Maranatha. Biarlah nanti kami Tuhan dapat diterima Tuhan dan bersama-sama menanyakan banyak hal tentang kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan itu sendiri di sana. Pimpinlah kami Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang masa akan mendatang. Kami serahkan semua, ampun dosa kami gitu banyak di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sampai di sini acara kebaktian kita pada malam ini.